Dia lahir pada 3 Maret 1972 di Purbalingga, Jawa Tengah, dalam sebuah keluarga yang berjuang keras melawan kemiskinan. Masa kecilnya sangat sulit. Keluarganya terpaksa menjual perabotan rumah satu persatu hanya untuk bertahan hidup. Tekanan ekonomi yang berat memaksanya putus sekolah saat ia baru duduk di bangku kelas 3 SMP. Meninggalkan bangku sekolah, dia mencoba peruntungan dengan merantau ke Lampung. Di perantauan, dia sempat bekerja di sebuah perkebunan tebu, mencoba mengubah nasib. Dia terobsesi untuk menjadi sakti dan kaya raya, bosan hidup dalam kemiskinan yang terus-menerus. Di Lampung, dia bertemu dengan seorang guru spiritual bernama Taslim. Sang guru menjanjikan kekuatan dan kekayaan, namun dengan syarat yang mengerikan. Syaratnya adalah dia harus memakan daging dari 7 mayat manusia. Bisikan sesat itu mulai merasuki jiwanya. Dia percaya bahwa dengan memakan jasad manusia, ilmunya akan mencapai tingkat tertinggi, membuatnya kebal dari segala jenis ilmu hitam. Dia mulai meyakini bahwa daging manusia bisa memberikannya kekuatan supranatural. Aksi pertamanya terjadi di Lampung. Dia mengaku telah memakan 2 mayat selama berada di sana. Salah satu korbannya adalah seorang wanita yang baru saja meninggal, yang jasadnya dia gali dari kubur. Dia juga pernah berburu hewan liar seperti rusa dan babi hutan, bahkan memakan dagingnya mentah-mentah saat di perkebunan. Di tengah pencarian ilmunya, dia sempat menikah pada tahun 1993. Dari pernikahan tersebut, dia dikaruniai seorang putri. Namun pernikahannya tidak berjalan harmonis. Dia jarang pulang ke rumah. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi yang akhirnya berujung pada perceraian. Setelah dari Lampung, dia kembali ke kampung halamannya di Desa Pelumutan, Purbalingga. Pada 11 Januari 2003, teror yang sesungguhnya dimulai dan menggemparkan seluruh negeri. Dia mencuri mayat seorang nenek bernama Mbah Rinah dari pemakaman desa. Jasad itu baru saja dikuburkan selama kurang dari 24 jam. Tanahnya bahkan masih basah. Dia membawa pulang jasad tersebut ke gubuknya yang terpencil. Di sana, dia memotong-motong jasad itu, memasaknya dan memakannya. Dia mengiris bagian tubuh tertentu untuk dijadikan jimat, seperti kulit kemaluan yang akan dibuatnya kalung. Sebagian daging hasil curiannya dia simpan, dan sebagian lagi dia kubur di sekitar gubuknya. Aksi kejinya mulai tercium saat warga desa menemukan makam Barinah dalam keadaan terbongkar dan jasadnya telah hilang. Kecurigaan langsung mengarah padanya yang dikenal sebagai sosok aneh dan jarang bersosialisasi. Warga kemudian menggerebek gubuknya dan menemukan sisa-sisa jasad manusia. Penemuan mengerikan itu sontak membuat warga murka dan nyaris menghakiminya. Dia akhirnya ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian. Dalam pemeriksaan, dia mengakui semua perbuatannya tanpa penyesalan. Dia mengaku bahwa memakan daging manusia adalah bagian dari ritual untuk mendapatkan ilmu kesaktian. Kasusnya menjadi perdebatan hukum yang pelik karena saat itu belum ada pasal spesifik yang mengatur tindak kanibalisme di Indonesia. Jaksa menjeratnya dengan pasal pencurian dengan pemberatan karena mayat dianggap barang milik keluarga yang ditinggalkan. Pada 27 Juni 2003, Pengadilan Negeri Purbalingga menjatuhkan vonis 5 tahun penjara. Selama di penjara, perilakunya digambarkan aneh. Dia lebih sering menyendiri dan kerap berbicara sendiri. Dia dikenal memiliki keahlian aneh, yaitu mampu menangkap tikus dan kecoa di dalam sel dengan tangan kosong. Setelah mendapatkan beberapa kali remisi, dia dibebaskan pada 24 Oktober 2006 bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Namun kebebasannya disambut dengan penolakan keras dari warga desanya di Purbalingga. Mereka trauma dan takut akan kehadirannya. Karena ditolak oleh masyarakat, dia tidak bisa kembali ke rumahnya. Dia kemudian dibawa ke sebuah panti rehabilitasi mental milik Haji Supono Mustajab di Desa Bungkanel, Karanganyar, Purbalingga. Di panti tersebut, dia mulai menjalani kehidupan baru dan mendapatkan bimbingan rohani. Dia mulai belajar mengaji dan bahkan ikut sholat tarawih berjamaah meskipun dianggap belum memiliki kewajiban penuh karena kondisi kejiwaannya.
Aktivitasnya di panti diisi dengan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah olahraga. Dia ternyata mahir bermain tenis meja dan pernah menjuarai lomba di panti. Setelah pengasuh utamanya, Haji Supono Mustajab meninggal dunia, dia sempat terlihat murung dan merasa kehilangan. Untuk mengisi waktu, dia mulai aktif di media sosial dan menjadi seorang content creator, sering membuat konten mukbang atau makan-makan. Kontennya sama sekali tidak menunjukkan kesan seram, justru sering mengundang tawa dan simpati. Dia pernah terlihat mengikuti program vaksinasi COVID-19 pada tahun 2021 bersama penghuni panti lainnya. Identitas sang kanibal, pria ini adalah Sumanto. Dia dikenal sebagai kanibal dari Purbalingga yang kasusnya menggemparkan Indonesia pada awal tahun 2000-an. Saat ini, Sumanto masih tinggal di panti rehabilitasi jiwa di Purbalingga. Kondisinya jauh lebih baik, lebih religius, dan banyak terlibat dalam kegiatan positif di panti. Meskipun masa lalunya kelam, dia kini menjalani sisa hidupnya dengan lebih tenang di bawah pengawasan dan bimbingan.